Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena tidak kuat menanjak, truk pengangkut 20 ton pipa paralon terjun ke irigasi di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Seorang pilot para layang jatuh usai lepas landas pada sesi latihan kejuaraan bertaraf internasional di Kabupaten Sumedang. Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di perkebunan bambu di Kabupaten Sukabumi. Ratusan petani dari Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, mengepung kantor ATR BPN setempat pada Selasa siang. Mereka berusaha menemui kepala kantor untuk menuntut kepastian hukum atas lahan yang telah mereka garap selama bertahun-tahun. Ratusan petani asal Desa Manyingsal, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten Subang, berunjuk rasa di depan kantor ATR BPN Kabupaten Subang pada Selasa siang. Mereka protes sambil membawa bendera kuning dan keranda mayat sebagai simbol matinya hati nurani pihak ATR BPN Kabupaten Subang. Ratusan petani ini menuntut untuk mencabut hak guna usaha pabrik Bulak Raja Wali II di atas lahan yang telah mereka garap selama bertahun-tahun. Mereka meminta hak guna usaha tersebut diserahkan kepada petani atau dikembalikan kepada negara. Selama ini, para petani kerap mendapat intimidasi dari orang tak dikenal yang diduga orang suruhan pabrik gula Raja Wali II. Mereka menghancurkan banyak tanaman yang sudah ditanam oleh para petani hingga membakar saung-saung tempat tinggal para petani. Yang ada di daerah setempat, Pak, supaya antara kami dengan preman tersebut bentrok. Karena udah ada kejadian, pesan anggota kami sekarang masuk, Pak, di LP divonis 1 tahun 8 bulan. Berapa orang? 3 orang, Pak. Oleh saudara sendiri, Pak, yang kerja di PG. Begitu dia masuk, sekarang dia dikeluarkan oleh PG, Pak. Nah, sekarang dilakukan kembali 15 preman itu dia bor. Sekarang kami dengan bukti-bukti, Pak, petani bikin saung, dibakar saungnya. Petani nanam singkong, disambung singkongnya beberapa kali. Ada kami buktinya, videonya ada. Nah, itu mungkin kan kami lagi melaporkan ke pihak yang berwajib. Oh, sudah dilaporkan? Sudah dilaporkan. Ke Polres? Ke Polres, sudah. Kapan tuh, Pak? Udah 2 hari. 2 hari yang lalu? Iya, 2 hari yang lalu. Sementara itu, meski perwakilan petani telah bertemu dengan pihak ATR BPN Kabupaten Sumedang, namun hasil diskusi kedua belah pihak masih belum memuaskan. Ratusan petani ini akan kembali berunjuk rasa hingga tuntutan mereka terpenuhi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang pria paruh baya ditemukan tewas di sebuah kebun bambu Kampung Cikopak, Desa Kalaparea, Kabupaten Sukabumi. Korban diduga terjatuh dan terperosok ke dalam parit. Warga Kampung Cikopak, Desa Kalaparea, Kabupaten Sukabumi mengevakuasi jasad seorang pria paruh baya yang ditemukan tewas di sebuah parit kebun bambu dengan kondisi luka pada bagian kepala. Korban pertama kali ditemukan warga yang sedang lewat menuju kebun. Iya, meliwat balik ngaji, pas hari balik ngaji teh. Diam saya mayit disusukan. Nah, diam teh. Ari kok abdi teh ditinggali we tuan tunya anak dan geus jadi sih pejagan ku abdi. Ditinggali jeung Iwan laporan ka RT. Pas ku RT dijungjungkeun teh geuning bah papar, astagfirullahaladzim. Eta bah papar, cek abdi teh. Abdi teh sejerit mana bager, cek jangan teh make maot atuh. Dari hasil pemeriksaan polisi, diduga korban terjatuh saat mengambil bambu di sekitar saluran irigasi. Dugaan diperkuat dengan adanya luka di bagian kepala korban serta ditemukannya bercak darah di TKP. Kronologisnya almarhum pada saat pukul 7.30 membeli rokok. Kemudian almarhum langsung untuk mengambil bambu. Pada pukul 9.00 yang bersangkutan jatuh dan ditemukan di
irigasi Cikopak dalam keadaan meninggal dunia. Hasil dari pengecekan di puskesmas bahwa yang bersangkutan almarhum jatuh dengan kepala terbentur tembok. Sedang pihak keluarga menolak jasad korban untuk diotopsi. Korban akan segera dimakamkan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Peredaran rokok dan botol miras ilegal ditafsirkan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Satuan polisi bersama petugas Bea Cukai memusnahkan jutaan barang ilegal tersebut di Soreang, Kabupaten Bandung pada Selasa siang. Satuan Polisi Pamong Praja bersama petugas Kanwil Bea Cukai Jawa Barat dan Bandung memusnahkan lebih dari 4,5 juta batang rokok dan 538 botol miras di Plaza Upakarti, Soreang, Kabupaten Bandung. Nilai barang ilegal tanpa pita cukai tersebut dapat ditafsirkan mencapai 3,3 miliar rupiah. Barang-barang ilegal ini disita petugas dari sejumlah lokasi penjualan, baik dari depo toko, juga beberapa agen pengiriman di wilayah Kabupaten Bandung selama 3 bulan terakhir. Data yang ada, jadi saat ini yang di hasil penyitaan yang kemudian akan dimusnahkan, pertama jumlah rokok ilegal sebanyak 4.519.788 batang. Kemudian untuk minuman mengandung etil alkohol sejumlah 538 botol. Nah, kerugian negara ini utamanya dari sektor cukai ya. Jadi cukai ini instrumen bagi pemerintah untuk mengendalikan konsumsi tadi. Jadi dikenakan cukai supaya nggak sembarangan dikonsumsi masyarakat. Tapi kalau beredar tanpa pita cukai, negara rugi. Negara dirugikan. Nah, dalam konteks ini 4,5 juta batang itu kurang lebih kerugian cukainya adalah kerugian negaranya dari sektor penerimaan cukai adalah 3,3 miliar. Sementara kalau untuk minumannya dari 538 botol itu kerugian negaranya dari cukainya itu kurang lebih 21 juta rupiah. Meski razia telah gencar dilakukan, namun masih banyak masyarakat yang menjual secara diam-diam dengan mendatangkan barang dari produsen baik secara daring maupun offline. Para penjual rokok ini seolah tak kapok karena hanya diberikan sanksi tindak pidana ringan. Sedang rokok ilegal bisa lebih untung karena dapat dijual lebih murah dibanding produk yang memiliki pita cukai. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.